terhadap produk-produk asal Indonesia. Kondisi itu pun menjadi babak baru dalam dinamika perdagangan internasional dan khususnya bagi perekonomian Indonesia. Lalu, bagaimana juga kondisi geopolitik dunia saat ini dan dampaknya terhadap kepentingan Indonesia? Saya akan menggalinya bersama Mas Ahmad Syarif, editor Geopolitical Pulse di Kadin Indonesia Institute. Mas Syarif ini juga doctoral candidate dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies atau SAIS di Washington DC, Amerika Serikat. Beliau juga former Deputy Managing Director di Bauer Group Asia. Halo Mas Syarif, Terima kasih apa kabar? Sehat-sehat ya? Baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga sudah hadir di podcast Kadin Indonesia Institute. Sejauh ini sudah berapa edisi ya muncul Geopolitical Pulse KII? Kita sudah edisi kelima. Edisi kelima ya sekarang ya? Dalam 1 bulan 1 minggu. Wow, ya. Quite an achievement. Quite an achievement, sangat produktif dan mungkin kita akan terbitkan ini sekali atau 2 minggu sekali ya. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Bagaimana juga rekan-rekan pengusaha di Indonesia itu perlu mendapatkan wawasan tentang berbagai kondisi geopolitik, dinamika geopolitik yang terjadi di dunia pada saat ini ya. Dan dampaknya tentunya apa buat usaha-usaha di Indonesia. Karena biar bagaimanapun apa yang terjadi di luar sana sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Mas ya. Jadi tentunya kalau kita lihat salah satu yang menjadi poin pembahasan sekarang, menjadi perhatian sekarang, ini adalah tarif dari Amerika Serikat. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara dunia dikasih tarif. Jadi Indonesia awalnya bulan April lalu dibilang akan dikenain tarif 32%. Tapi ternyata kita bisa negosiasi, Pak Presiden Prabowo, Pak Menko Erlangga, dan banyak lagi ya jajaran pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan didukung Kadin juga tentunya ya. Kadin juga beberapa kali ke Amerika dan minggu lalu kita dapat 19%. Nah, bagaimana nih Mas? 19% ini, mungkin kita bahas dulu ya. Positif, ada catatan atau gimana? Pertama, saya rasa kita harus mengapresiasi timnya Pak Erlangga. Mereka bekerja keras dan bertemu dengan orang yang tepat juga di Washington untuk menyelesaikan ini. Dan juga tim dari Kadin. Saya masih ingat bertemu dengan Mas Mulya dan Pak Erwin waktu itu di Washington DC. Ya, Pak Erwin Aksa ya. Betul, Pak Erwin Aksa. Saya rasa pertama kita harus melihat 19% ini dari dua sisi. Karena kalau kita lihat di sosial media ada emosi yang sebenarnya seakan-akan kita sedang dibully dengan 19%, ada ketidakpuasan, ada pertanyaan apakah kita melakukan negosiasi yang tepat dengan pemerintah Amerika sehingga produk Amerika dikenakan 0% masuk ke Indonesia, tapi produk Indonesia dikenakan 19%. Saya rasa pertama kita harus berpikir agak sedikit lebih jauh, yaitu tidak semua impor itu buruk, tidak semua ekspor itu bagus. Iya. Itu sangat penting. Relatif jadinya. Relatif jadinya, tergantung konteks. 19% itu bahkan nggak jauh, itu lebih kecil daripada 20%-nya Vietnam. Ya. Malaysia sekarang 25%, tapi itu before deal. Oke. Ya, jadi yang sudah mendapatkan deal di negara Asia Tenggara adalah Vietnam dan Indonesia. Kalau perbandingannya dengan Vietnam, kita lebih baik. 19% itu 1% itu angka yang besar untuk bisnis. Tergantung jenis ekspor yang bakal kita lakukan. Tapi itu cukup baik dibandingkan Vietnam. Vietnam juga ditambah sekitar 40 atau 46% transshipping. Nah, transshipping. Transshipping dari China. Nah, bagaimana tuh? Apa maksudnya tuh? Jadi Vietnam belum tentu bayarnya 20% tarif belum ini. Tentu. Bisa berapa dan karena apa, Mas? Tergantung tipe produk. Transshipping itu adalah kekhawatiran utama Donald Trump bahwa Vietnam menjadi hub untuk ekspor China, tidak melalui China, tapi melalui Vietnam. Oh, dibelokin melalui Vietnam. Untuk menghindari tarif. Untuk menghindari tarif. Karena China saat ini masih kena 55% ya? Betul. Dan untuk beberapa produk bisa 100%. Termasuk aluminium dan yang lain-lain.
kembali lagi ke Indonesia, sebenarnya kita mulai dari 19% dulu. 19% itu cukup besar, tetapi masih affordable bagi konsumen Amerika. Karena produk-produk ekspor kita termasuk sepatu, palm oil, busana, itu yang akan membayar 19% itu adalah konsumer di Amerika. Itu masih affordable, masih pada level affordable. Tetapi mungkin ada appetite yang sedikit berkurang dari konsumer Amerika ketika ada ekspor, kita ada biaya impor tambahan 19%. Tentu saja itu resiko. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, 19% itu relatif lebih baik. Karena orang tidak akan melihat dari mana produknya. Tentu mereka punya pilihan bahwa saya ingin mendapatkan produk dari negara tertentu karena kualitas. Tetapi at the same time mereka bakal melakukan hitung-hitungan tarif yang akan mereka bayarkan, tarif impor terutama. Nah, tapi kita harus juga berpikir bahwa di dalam perdagangan internasional, selain ada cost tarif, juga ada cost of doing business. Ya, jadi ada faktor lain yang mempengaruhi harga ekspor. Dari kita permasalahannya mungkin domestik, kayak premanisme, hal-hal kecil, Mas. Biaya gudang, biaya perizinan, cost domestic transport dari pabrik ke pelabuhan di Merak misalnya. Kalau macet, costnya semakin tinggi, atau biaya sewa gudang. Dan kemudian ada shipment, which is itu dari pelabuhan dimanapun itu, di Tanjung Priok atau pelabuhan di Surabaya, dikirim ke luar negeri. Nah, itu ada cost lagi sebenarnya. Nah, kita harus memikirkan how to push that cost itu menjadi lebih efisien sehingga produk kita lebih murah ketimbang produk dari Vietnam misalnya. Jadi dengan adanya taruhlah sebut ancaman ya, tarif yang lebih tinggi sehingga harganya bisa jadi lebih mahal di Amerika, di konsumen Amerika. Kita juga sebetulnya diberikan semacam tantangan, bisa nggak loh Indonesia nurunin harga jual ke Amerika dari produksi dalam negeri kita sendiri? Betul. Masih bisa nggak turun? Gitu That's a really good point, Mas. Karena begini, bisa saja, let's say dari Malaysia lah, 25% sama-sama impor produk sepatu misalnya. Tapi cost domestic cost Malaysia begitu efektif. Jangan-jangan 25% dari Malaysia bisa lebih murah untuk konsumer Amerika. Ketimbang 19% dari kita. Ada selisih 6%, tapi Malaysia lebih produktif, lebih efisien. Lebih efisien domestiknya. Dan itu resiko menurut saya. Itu tantangan terbesar saya. Bagi kita, tantangan terbesar selain tarif tentu saja itu tantangan, tapi kita juga punya tantangan domestik. How to make more efficient. Dan saya rasa ini waktu yang tepat karena reform itu dilakukan during crisis. Iya betul. Now we see the crisis. Kita punya banyak insentif untuk melakukan reform. Dan bahkan ada frasenya atau istilahnya ya, bahwa jangan sampai terjadi krisis tapi kita nggak dapat apa-apa nih, atau cuma dapat sakitnya doang. Betul. Siapa yang bilang ya, let's not let a good crisis go to waste. Definitely. Itu gitu ya. Istilah banyak ekonomis yang menggunakan istilah itu. Saya sepakat, Mas. Tapi hal yang lebih penting daripada itu, reform itu tidak berjalan sendiri. Reform selalu berjalan dengan dukungan dan adaptiveness dari institusi lokal, termasuk Kadin. Dalam situasi ini Kadin nggak bisa jadi pemain pasif, harus bersama pemerintah. Karena informasi mengenai cost of doing business itu ada di pengusaha-pengusaha. Mereka yang menanggung biaya-biaya tambahan itu. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat sebenarnya. Nah, itu tadi tarif 19% yang produk Indonesia akan di-charge ketika masuk ke Amerika. Sekarang yang 0%. Jadi, tarif dari untuk barang Amerika masuk ke Indonesia. Ya. Saya ingat banget ketika pertama kali Liberation Days itu Bapak Menko bersama, termasuk di situ ada Ibu Sinta Kamdani. Ibu Sinta Menko Erlangga maksudnya. Menko Erlangga, betul. Ibu Sinta mengatakan hal yang sangat bagus.
ada presiden juga pada waktu itu. Bapak Presiden, Bapak Menko Erlangga, kekhawatiran saya adalah kita kebanjiran produk murah dari Amerika. Dari Amerika? Dari China, maaf. Dari China? Dari China. Produk, karena ketika China di-charge sama Amerika, produk-produk itu perlu di-shipping, akhirnya di-shippingnya ke Asia Tenggara. Nah, produk-produk hasil produksi di China, yang China, awalnya mau dikirim ke Amerika. Iya, tapi karena tarif besar di Amerika, di-dumping ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Iya. Itu kekhawatiran yang valid. Tetapi, kalau kita kembalikan situasinya, karena China rata-rata produknya low manufacturing, kayak daily products, yang lain-lain. Tapi Amerika, for years, mereka sudah meninggalkan low value product. Saya ingat banget ketika ada tarif 0% itu, salah satu teman saya yang bergerak di sektor impor alat-alat kesehatan, alat-alat mesin kesehatan, CT scan, MRI, ini, mereka secara nggak langsung happy. Mereka bilang, oh ini berarti kita bisa impor produk high tech dari Amerika dengan harga yang nol. Satu lagi, CPU untuk data center. Karena kalau Mas perhatikan, data center itu berjamuran di Indonesia. Kita punya Batam, lalu di Jawa Barat juga ada Bekasi, AWS, ada beberapa, ya betul. Bikin kayak gitu. Kita harus akui bahwa sebagian besar high technology product itu impornya dari Amerika. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika impor itu 0%, it means kita punya akses terhadap high tech product. Apa yang bakal kita lakukan? Itu opportunity sebenarnya. Betul. Opportunity untuk our data center business. Our hospitals, rumah sakit kita. Sekarang pemerintah baru bangun rumah sakit internasional di Bali. Itu jelas selain memerlukan dokter yang berkualitas, tentu perlu alat yang berkualitas. Ini bisa menjadi manfaat untuk itu. Karena saya ingat banget tahun 2022, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada era Pak Jokowi dan masih Menteri Keuangan sekarang, pernah bilang ada 2 capital outflow di Indonesia yang kita lupa kedetek. Pertama, orang sekolah ke luar negeri. Kedua, orang berobat ke luar negeri. Iya. Mas, banyak ya sekarang, apalagi kelas menengah ke atas itu pada banyak bahkan ke luar negeri berobatnya. Iya, menengah aja, Mas, atau menengah bawah sedikit. Itu mereka bisa pergi ke Penang. Iya, apalagi kalau tinggalnya di sekitar Medan, daerah-daerah Sumatera situ ya. Orang Jambi, mereka ketimbang ke Jakarta, Singapura terlalu mahal, itu high end. Let's go to Penang. Nah, itu salah satu potensi yang bisa kita pikirkan, yaitu menawarkan layanan kesehatan dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan harga yang dengan catatan kita mampu melihat peluang produk impor high technology medicines dari Amerika. Bukan hanya produk mesin, tapi juga pendukung alat-alat kesehatan lain, obat-obatan. Saya ada mixed feeling mengenai obat-obatan. Beberapa asosiasi pernah bilang bahwa sebagian besar bahan baku obat kita itu masih impor. Which is fine. Untuk beberapa saat is fine. Tapi at the same time, gimana kita mendevelop potensial memproduksi bahan baku untuk obat-obatan di domestik. Karena Penang, atau Singapura, atau Kuala Lumpur, mereka nggak menjadi hub dari pariwisata kesehatan karena mesin dan dokter aja. Bukan mesin dan dokter aja faktornya ya. Obatnya juga murah. Obat juga. Mereka punya akses ke obat-obatan yang lebih murah. Bukan hanya alat-alat kesehatan yang lebih murah. Dan 0% ini, di industri medis, kita bisa mulai berpikir bahwa, ada kesempatan di mana kita bisa mengakses beberapa produk impor untuk mendukung industri kesehatan di Indonesia. Selain juga industri teknologi, itu sangat penting sebenarnya. CPU yang tadi saya bilang, dan juga hardware untuk data center. Itu apalagi sekarang penting. Data center menjadi salah satu unggulan dari Indonesia ya. Betul. Bahwa kita ini memiliki kesempatan untuk menawarkan data center dengan energi
yang besar, Terbarukan. khususnya untuk Iya. dengan energi terbarukan. Betul. Ya, kalau kita lihat misalnya data center yang bisa kita taruh di dekat dengan sumber-sumber pembangkit listrik tenaga air dan lain-lain, itu kan di Papua, di Kayan dan lain-lain itu memiliki potensi untuk Sangat energi besar. listrik yang Sangat sangat besar ya. Iya. Tapi Mas Mulya, sekali lagi, this whole transition need a navigation. Ya. That's why Kadin and pemerintah more relevant under these situations. Bahwa apa yang harus kita kembangkan di tengah krisis. Karena a country that survive during the crisis itu yang thrive. Iya, Ya, betul. jadi Jadi bagaimana kita bisa mengelola krisis ini menjadi kesempatan. betul.